Bab 4771 sampai bab 4772. Tentakel gelap berguling ke arah Qin Chen. Segera, seluruh peta langit batu yang mengerikan akan tertutup. Qin Chen menemukan bahwa bahkan dengan perlindungan Si Ji Tiantu, kecepatan, gerakan, dan bahkan kekuatan sucinya ditekan sampai batas tertentu. Tapi 3 napas peta Si Ji Tian telah ditutupi oleh cairan seperti tinta hitam yang tak terbatas, yang merupakan racun hitam yang dikeluarkan oleh tentakel gelap. Di bawah serangan racun hitam, peta langit Si Hao akan segera hancur. HMPH, melihat Qin Chen tampak tidak berdaya, dia bersenandung dengan dingin. Kejahatan racun hitam ini tidak buruk, komentar Qin Chen di dalam hatinya. Kekuatan jiwanya tersebar dan mengalir langsung ke tentakel gelap. Pemberdayaan, sua, di mata kaget He Zihan. Tentakel gelap terbang kembali tak terkendali, dan akhirnya meringkuk di atas kepalanya, seperti gurita mati. Bagaimana situasinya? He Zihan sedikit bingung, dan hanya bereaksi ketika dia merasakan kekuatan jiwa Qin Chen. Furniture roh kelas 4, hati He Zihan bergetar. Apa sih? Bagaimana Anda berlatih, He Zihan? Tiba-tiba, terdengar teriakan lembut. Qin Chen dan He Zihan melihat pada saat bersamaan. Saya melihat seorang wanita yang lembut, mengenakan pemerah pipi dan perona pipi bermutu tinggi, memancarkan aroma alami yang menyenangkan, memelototi He Zihan. Tanggilan, Qin Chen terkejut dan mengenali wanita ini. Putri dari keluarga Tang di Xia Xinzu, terlahir kaya, berbakat, berpenampilan kelas 1, pelamar yang tak terhitung jumlahnya. Melihat Tanggilan memelototi He Zihan saat ini, Qin Chen berpikir dalam hati, mungkinkah keduanya memiliki permusuhan? He Zihan tercengang, dia sendiri tahu lebih baik daripada orang lain. Tidak ada dendam antara saya dan Tanggilan. Menindas orang lain berasal dari dunia Chongqing. Menindas orang lain hanyalah seorang bijak. Sebagai biografi sejati Feng Wangzai, apakah Anda malu? Tanggilan meletakkan tangannya di pinggul, menyebut Qin Chen tidak adil. Qin Chen tertegun. Saya berpikir bahwa dia pantas menjadi Miss Baby, dan ketiga pandangan itu benar. Hanya saja wajah Qin Chen berubah menjadi hijau saat melihat He Zihan. He Zihan benar-benar ingin mengatakannya, Nona Tang, Anda tidak melihatnya. Orang ini, bukan aku yang menindasnya. Tubuh suci tingkat 4, guru spiritual tingkat 4, bagaimana saya bisa menggertak Anda? Sebaliknya, dia menindas saya, menyambar barang rampasan saya, tetapi juga token giok saya. Saya korban, He Zihan berteriak dalam hatinya. Terima kasih Nona Tang karena berbicara dan membantu saya. Qin Chen berterima kasih kepada Tanggilan. Saya tidak ada hubungannya dengan dia, dan pihak lain bersedia membantu saya, jadi saya harus berterima kasih padanya. Tanggilan menyilangkan pinggulnya dan menatap tajam ke arah He Zihan. Kamu duluan, aku akan lihat apakah dia berani menggertakmu. He Zihan, aku benar-benar merasa malu untukmu. Cobalah menggertakku jika kamu memiliki kemampuan. Aku, He Zihan hampir menangis dengan baik, bahkan Qin Chen macet untuk sementara waktu. Tentu saja Anda harus pergi, tapi token giok belum diperoleh, jadi dia tidak bisa pergi begitu saja. Kartu giok. Qin Chen menatap He Zihan. He Zihan tersipu, apakah kamu memintanya langsung dariku? Tanggilan memarahi, kamu mencuri token giok seseorang, kembalikan kepadanya segera. Ketika sampai ke Yuji, akan dikatakan bahwa kita orang-orang di alam surga menggertak yang lemah dan lemah,
Merusak reputasi kita. He Zihan merasa paru-parunya akan meledak. Nona Tang, saya tidak mencuri token gioknya, kata He Zihan dengan napas dalam-dalam. Tang Yilan berkata dengan marah, He Zihan, apa menurutmu aku bodoh? Kamu tidak merebut token gioknya? Mungkinkah dia ingin merebut token giokmu juga? He Zihan segera berkata, sungguh, dia benar-benar ingin mencuri token giokku. Tang Yilan merasa bahwa He Zihan sangat tidak tahu malu. He Zihan, apakah kamu benar-benar ingin aku melakukannya? Sesuatu, dialah yang harus disalahkan. Jika dia tidak ingin menyinggung Tang Yilan, He Zihan pasti ingin melakukannya. Bahkan Qin Chen tidak tahan lagi. Dia melihat mereka berdua berdebat seperti ini, tanpa henti, membuang-buang waktu. Boom, Qin Chen membuat gerakan instan. Karena He Zihan tidak mau menyerahkan token giok, mari bertarung sampai dia mau menyerahkannya. Melihat Qin Chen bergerak, Tang Yilan tertegun. Dia merasa matanya buram, kemarahan di hati He Zihan meletus seperti gunung berapi. Saya ingin memobilisasi tentakel gelap, tetapi ternyata itu tidak berguna. Dia sangat marah sehingga dia memadatkan formasi panggilan jiwa, formasi Senfeng, dan menghancurkan Qin Chen secara langsung. He Zihan, apakah kamu serius? Raut wajah Tang Yilan berubah ketika dia melihat bahwa serangan He Zihan adalah formasi pembunuhan tingkat 4 yang kejam. Dapat mengikuti, sesuatu terjadi yang membuatnya tercengang. Saya melihat Zhongsheng yang lemah di matanya meledak dengan galaksi besar seni suci. Momen ketika Da Xinghe melawan formasi Senfeng. Zhongsheng yang lemah tiba-tiba menghunus pedangnya. Lavender halo berkedip, mata indah Tang Yilan langsung terpantul menjadi sepasang pupil ungu. Pembunuh bintang alami, Qin Chen tidak meremehkan He Zihan. Saat dia menebas dengan pisau, He Zihan pingsan. Apa ini? He Zihan mundur ke seluruh tubuhnya, memuntahkan darah. Tang Yilan mati rasa. Dia benar-benar tertegun sejenak, tidak dapat bereaksi. He Zihan batuk dan muntah darah terus-menerus. Tatapan mata Qin Chen tidak bisa dipercaya. Bagaimana mungkin? Meskipun dia jelas tahu bahwa semua ini benar-benar terjadi, dia tetap menolak untuk mempercayainya dengan keras kepala. Pada saat pembunuhan bintang langit alami Qin Chen jatuh, He Zihan menggunakan warisan pertahanan kelas 4. Tapi itu masih tidak menghentikannya. Bagaimana jika tidak ada warisan dari pertahanan tingkat 4 ini? He Zihan merasa mati rasa di hatinya. Apakah Anda sudah jatuh ke dalam genangan darah? Ada apa dengan pria ini? Apakah ini orang Yuji? He Zihan tiba-tiba teringat Tang Yilan mengatakan bahwa dia menggertaknya. Dia hanya ingin menangis. Siapa yang menindas siapa? Saya sangat dirugikan, kamu. Tang Yilan menatap Qin Chen dengan mata terbelalak. Dia merasa bahwa konsep yang dia alami sejak kecil sedang ditumbangkan. Kenapa kamu tidak menggunakan tentakel gelap? Tang Yilan tidak mengerti perilaku He Zihan. He Zihan menyumbat tenggorokannya dengan seteguk darah. Saya tidak membutuhkannya, aku benar-benar tidak bisa menggunakannya. Anda seharusnya tidak menanyakan pertanyaan ini kepada saya. Anda harus menanyakan kelompok rentan ini di mata Anda. Belum akan menyerahkan token giok, Qin Chen sedikit mengernyit melihat bahwa He Zihan masih tidak berniat menyerahkan token giok. He Zihan menggertakkan giginya. Tidak mungkin dia menyerah begitu saja. Qin Chen mengangguk. Awalnya aku ingin menyelamatkan muka denganmu. Tetapi jika kamu tidak mau, maka aku akan membiarkanmu sepenuhnya mengakui kekalahan di bawah tanganku. Tidak tahu kenapa, He Zihan merasakan hawa dingin di hatinya saat mendengar kata-kata itu. Qin Chen menarik napas, dengan keras, Dharma tertinggi disangga, langit dan bumi bergetar,
dan kekuatan hukum surgawi menyapu dan terhubung dengan langit dan bumi pada saat yang sama untuk bangkit secara alami. Metode penciptaan diri tingkat bintang kelas 1. Suara Qin Chen tiba-tiba menjadi tak tertandingi, mengejutkan dunia. Pencegahan tertinggi. Pencegahan tertinggi ini adalah metode ciptaan sendiri yang ditemukan Qin Chen di Akademi Manusia sebelumnya, dengan bantuan seni suci Wen Tingjun dan pemandangan dewa alam. Di bawah pencegahan tertinggi, He Zihan benar-benar tercengang. Kekuatan suci dan kekuatan jiwa dari seluruh tubuh sangat ditekan. Mirip dengan versi Black Venom yang disempurnakan. Kalian, mengapa Anda memiliki satu set metode yang dibuat sendiri di tingkat bintang? Apa yang sedang kamu lakukan? Ini adalah metode buatan sendiri tingkat bintang? Dari mana asalmu orang aneh, belum lagi Zhongsheng? Bahkan untuk seorang bijak harimau, tidak mudah untuk menguasai dua metode yang dibuat sendiri oleh tingkat bintang kelas 1. Tang Yilan juga tercengang. Wanita tertua dari keluarga Tang ini, orang-orang yang berurusan dengannya pada hari kerja adalah bangsawan atau jenius. Singkatnya, mereka semua adalah orang-orang hebat. Tapi dia belum pernah mendengarnya, dan apa yang belum dipikirkan oleh keduanya. Qin Chen juga memiliki dua metode yang dibuat sendiri di tingkat bintang kelas 1. Namun, Qin Chen melihat bahwa di bawah pencegahan yang maha tinggi, hampir tidak mungkin bagi He Zihan untuk membuat gelombang besar. Jadi dia merasa bahwa tidak perlu menggunakan dua metode buatan sendiri tingkat bintang kelas 1 lainnya. Setelah jalan tertinggi menjadi suci, pencegahan tertinggi mungkin bahkan lebih baik. Menembus ke tingkat bintang peringkat kedua, pencegahan akan menjadi lebih kuat. He Zihan sama sekali tidak lemah, sebaliknya, dia sebenarnya sangat kuat. Tetapi di bawah pencegahan tertinggi, kekuatannya telah sangat berkurang, dan dia bukan lagi lawan Qin Chen. Penangkal tertinggi didasarkan pada jalan tertinggi dan asal-muasal alam. Begitu keduanya ditingkatkan, penangkal tertinggi akan membuat pencegahan tertinggi semakin mengerikan. Dalam kengerian dan penghinaan, He Zihan menyerahkan token giok. Saya ingin menyembunyikan beberapa bagian, tapi di bawah paksaan Qin Chen, dia mengakui segalanya. Itu sama dengan yang dipikirkan Qin Chen, dia kuat dan telah memenangkan 10 medali giok. Qin Chen sekarang memiliki total 25 kartu giok di tangannya, dan dia telah melampaui tugas penilaian. He Zihan tidak pernah mengharapkannya, dengan kekuatannya sendiri, dia benar-benar akan menjadi gaun pengantin seorang Zhongsheng. Sebelum pergi, Qin Chen membungkukkan tangannya ke Tang Yilan. Baru kemudian Tang Yilan kembali sadar, dan berkata berulang kali, kita berdua akan bertarung, jika aku kalah, aku akan memberimu kartu giok. Tidak, Qin Chen menolak. Dia sudah memenuhi tugas mengumpulkan token giok, jadi tidak ada artinya melawan Tang Yilan. Tapi wanita muda Tang Yilan menunjukkan emosinya. Tidak, kita harus bertarung, Tang Yilan berkata dengan paksa. Maaf, Qin Chen meminta maaf, dan segera pergi. Pipi Tang Yilan menggembung, dan dengan teriakan, dia mengejarnya. Qin Chen tidak berdaya, kenapa repot-repot? Gumamnya, menggunakan angin alami tanpa bayangan. Hampir dalam sekejap mata, itu menghilang dari pandangan Tang Yilan. Tang Yilan membeku, dia membeku di tempat untuk sementara waktu. Sebaliknya, He Zihan mengejarnya, dia pikir dia ingin melihat Tang Yilan dan Qin Chen bertarung. Melihat Qin Chen telah menghilang dan Tang Yilan tercengang, dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Apa yang terjadi? Metode lain yang dibuat sendiri oleh tingkat bintang kelas 1? Kemudian aku mendengar Tang Yilan bergumam pada dirinya sendiri,
murid-murid He Zihan bergetar. Apa-apaan ini? Orang ini, jantung He Zihan berdetak seperti mati rasa, dan sulit untuk menggambarkan keterkejutan di hatinya dengan kata-kata. Bahkan, dia tidak hanya memiliki keraguan. Apakah metode penciptaan diri tingkat bintang kelas 1 tidak sesulit yang dibayangkan? He Zihan berpikir dalam hati, aku harus mencobanya. He Zihan mengambil keputusan dan memutuskan untuk mempelajari metode penciptaan diri tingkat bintang mulai hari ini. Kakak, hari sudah malam. Qin Chen kembali ke pohon murbei. Ditelepon 2 kali, tidak ada tanggapan. Qin Chen tidak punya pilihan selain menggunakan Bloodthirsty Demon Blade dan menebas 2 kali. Murid batin yang menjaga tempat ini hampir ingin memarahi ibu mereka. Pada akhirnya, ternyata itu adalah Qin Chen lagi, dan murid-muridnya berdiri. Apa yang kamu lakukan? Dia sedikit kesal. Karena tadi, Gunung Buzu memberitahunya bahwa misinya telah gagal. Tetapi meskipun demikian, dia akan terus menjaga tempat itu. Ini seharusnya menjadi tugas yang mudah. Jadi sekarang dia marah setiap kali dia melihat Qin Chen. Saudaraku, aku mengganggumu. Aku sudah menyelesaikan 3 tugas penilaian, kata Qin Chen, meskipun masih ada 2 hari tersisa untuk konferensi murid baru. Dia tidak perlu tinggal di hutan ekor ikan. Anda, murid batin tertegun ketika mendengar ini baru sehari. Tapi dia berubah pikiran, orang aneh ini bahkan dapat menemukan lokasi terakhir sebelumnya, dan tampaknya masuk akal untuk menyelesaikan tugas penilaian sebelumnya. Konferensi murid baru akan berakhir dalam 2 hari, kembalilah nanti. Murid dalam mengusirnya, ada begitu banyak sesi konferensi murid baru Gunung Buzu, dan saya belum pernah mendengar ada murid baru yang memasuki Gunung Buzu dalam 1 hari. Aturan adalah aturan, itu dia. Qin Chen sedikit tidak berdaya. Awalnya, saya ingin memasuki Gunung Buzu lebih cepat dan mengetahui situasinya. Qin Chen, kan? Tiba-tiba, sebuah suara terdengar entah dari mana, dan kemudian sesosok muncul di depan Qin Chen entah dari mana. Kakak Meng, murid batin itu sedikit terkejut ketika melihat orang itu datang. Qin Chen memandang orang di depannya, meskipun dia tidak mengenalinya. Dia merasa bahwa fluktuasi kekuatan suci dalam tubuh orang ini telah melampaui fluktuasi orang suci biasa. Saya takut adalah pembangkit tenaga Santo Harimau. Kakak Meng, saya Qin Chen. Qin Chen menangkupkan tangannya untuk memberi hormat. Ikut aku. Meng Qingxiao memberi Qin Chen senyum ramah, dan kemudian mengedipkan mata pada murid batin itu. Murid batin itu segera menyingkir, membiarkan Meng Qingxiao memimpin Qin Chen keluar dari lokasi terakhir. Kakak Meng benar-benar datang untuk menyambutnya secara pribadi? Murid batin itu terkejut, karena dia tahu orang seperti apa Meng Qingxiao, dan ini bukan perlakuan biasa. Murid baru ini, dari mana asalnya? Murid batin tiba-tiba memikirkan banyak kemungkinan, dan diam-diam menuliskan nama Qin Chen di dalam hatinya, sehingga dia dapat memberikan perhatian khusus di masa depan. Saudara Meng tidak perlu memeriksa hasil penilaian? Tanya Qin Chendu. Tidak perlu. Meng Qingxiao tersenyum dan melambaikan tangannya. Dia tahu segalanya tentang Qin Chen seperti punggung tangannya, mengetahui bahwa Qin Chen telah menyelesaikan tugas penilaian. Untuk alasan ini, dia melakukan perjalanan khusus ke sini sebagai pemandu Qin Chen untuk memasuki Gunung Buzu. Salah satunya adalah menunjukkan kebaikan, yang kedua adalah membiarkan Qin Chen merasakan perhatian Bu Zousan. Jangan sampai Qin Chen berbalik dan pergi ke 6 sekte lainnya.
Setelah Qin Chen mengikuti Meng Qingxiao di sekitar formasi hantu selama beberapa putaran, dia tiba-tiba menjadi tercerahkan. Energi suci langit dan bumi yang sangat kaya menghantam wajah Qin Chen seperti kabut, membuat semangat Qin Chen bergetar. Itu jelas gelap saat ini, tapi Qin Chen melihat ada matahari di atas kepalanya. Putaran matahari ini tanpa lelah memancarkan cahaya putih, menerangi pesta pegunungan peri yang megah dan visual di depan saya. Bahkan Qin Chen tidak bisa membantu tetapi merasakan semacam kejutan spiritual ketika dia melihat pemandangan di depannya yang tampak seperti gulungan gambar peri. Saya Meng Qingxiao, salah satu penjaga Gunung Buzu. Meng Qingxiao tersenyum, selamat datang di Gunung Buzu. Bersambung.